Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Rabu ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Teddy Christian Sigarlagi Masinambo STH. Mari kita bersatu teduh. Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita akan memujikan Kidung Jemaat 10 bait pertama dan kedua, Pujilah Tuhan Sang Raja. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan pada malam hari ini, pada ibadah Rabu keluarga sektor 1 dengan sampai sektor 4 GBB Trinitas ya Bapa. Kami mau menyerahkannya Bapa, biarlah ibadah keluarga ini Engkau boleh sertai, Engkau boleh berkati. Dari awal pertengahan hingga akhir nanti kami menyerahkan Tuhan setiap yang boleh melayani pada malam hari ini. Baik hamba-Mu Pak Pendeta yang akan menyampaikan kepada Tuhan dan juga buat P1, Kantoria, pemusik Tuhan kami serahkan Tuhan boleh menyertai dan juga seluruh jemaat yang ada di rumah masing-masing yang pada malam hari ini bersama-sama kami melakukan ibadah secara online. Kami mau menyerahkan, biarlah hati kami Engkau siapkan ya Bapa, untuk kami boleh disiapkan, untuk kami menghadap Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengar firman Tuhan. Kami percaya bahwa berkat Tuhan boleh Engkau limpahkan buat kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, mohon ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan mazmur pujian yang akan kita bacakan secara bersama-sama silih berganti yang terambil dalam Mazmur 13 ayat 2 sampai 6. Saya ulang lagi, Mazmur 13 ayat 2 sampai 6. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia.
dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat 10, bait 4 dan 5. Pujilah Tuhan Sang Raja. Saudara-saudara, warga jemaat yang ada di rumah, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus, Kepala Gereja. Dengan segala keberadaan kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan kami juga rindu Engkau menyapa kami dengan sabda-Mu yang menghidupkan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami ketika kami membaca Alkitab, ketika kami mendengarkan pewartaan sabda. Mampukan kami merenungkan dengan hikmat-Mu, sehingga kami dapat mengerti, menghayati, dan terlebih dapat melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, kitab 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 8 hingga 13. 1 Korintus 13 ayat 8 hingga yang ke-13. Yang menyatakan kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena
Sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah. Tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat malam jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersama-sama boleh beribadah dalam ibadah keluarga. Dan pada malam hari ini kita akan merenungkan tema yang sangat terkenal dalam kehidupan orang percaya, yaitu mengenai kasih. Dan tema malam ini berjudul kasih jalan yang lebih utama. Mengawali renungan malam ini, mari kita mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Kasih Pasti Lemah Lembut. Selamat mendengarkan. Kasih
Saudara-saudaraku, lagu tadi lagu yang sangat populer. Syairnya mudah dimengerti dan menyentuh. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Luar biasa lagu ini. Hampir semua kita bisa menyanyikannya. Hampir semua kita hafal lagu ini. Yang menjadi pertanyaannya, sejauh mana kita bisa mempraktekkan kasih ini? Itu masalahnya. Mungkin menghafal mudah, menyanyikan, mengaransemen lagu ini bisa menjadi indah. Tapi yang paling penting, mampukah Bapak Ibu saya dan saudara melaksanakan? Bukan hanya menyanyikan, bukan hanya membicarakan, bukan hanya mendiskusikan, bahkan mungkin membuat seminar mengenai kasih. Yang paling utama, sejauh mana praktek kasih itu dapat kita berlakukan dalam hidup pribadi, dalam hidup rumah tangga, dalam hidup persekutuan, dalam hidup bermasyarakat. Nah, pada malam hari ini kita diberikan teks yang sangat terkenal. Namun kita harus mulai dari ayat 1. Coba Bapak Ibu kita akan baca ya, mulai dari ayat 1. Saya akan bacakan. Demikian. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.
Ya, Bapak Ibu memang harus dibaca dari ayat 1 supaya kita mendapat gambaran yang jelas. Dan pertanyaan yang memang perlu kita angkat, mengapa pasal 13 ini harus ada? Mengapa Paulus merasa penting untuk mengungkapkan mengenai kasih sebagai yang terutama dalam kehidupan beriman sebagai orang percaya dalam persekutuan jemaat? Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ya di dalam tulisan-tulisan Paulus di Korintus ini, sebelum kita masuk ke pasal 13, kita harus baca dulu 1 Korintus 12 ayat 31b. Ya, ketika dia menjelaskan mengenai banyak anggota tapi satu tubuh di pasal 12, mengenai karunia-karunia yang ada, maka di dalam pasal 12 ayat 31b saya bacakan. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Baru masuk pasal 13. Seperti yang sudah kita dengarkan bahwa kehidupan berjemaat di Korintus ini memang sedang mengalami masalah perpecahan. Ya, kemajemukan yang beragam sekali dalam kehidupan di Korintus, juga dalam pertumbuhan iman. Ada yang mempunyai karunia bahasa roh dan karunia-karunia lain dan merasa diri lebih hebat dari yang lain, sehingga perpecahan yang dialami ini membuat Paulus pusing. Bagaimana caranya supaya ia mampu mengangkat kembali tema mengenai kesatuan Kristen, kesatuan di dalam Kristus. Karena itu Bapak Ibu, dia mengambil analogi dalam 1 Korintus 12 mengenai analogi tubuh. Ya, satu tubuh tapi banyak anggota. Nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Dia mau mengatakan mata tidak bisa bilang dia lebih hebat dari telinga. Demikian juga tangan merasa lebih superior daripada kaki. Di dalam tubuh semuanya harus bersatu sama supaya melaksanakan aktivitas dari tubuh itu. Nah, dia mengambil analogi ini di dalam kehidupan persekutuan jemaat. Masing-masing anggota itu terkait, saling melengkapi, saling membutuhkan. Tidak boleh jalan sendiri, tidak boleh merasa lebih hebat dari yang lain. Nah, lalu ada pertanyaan setelah dia memberikan analogi mengenai banyak anggota satu tubuh. Ya, kita adalah tubuh Kristus dalam persekutuan jemaat. Ada pertanyaan demikian. Bagaimana orang yang berbeda-beda itu dapat bekerja sama dalam satu tubuh rohani? Nah, pasal 13 jawabannya. Paulus menjawab dalam pasal 13 dengan memaparkan himne puji-pujian mengenai kasih yang terbesar dari karunia-karunia rohani. Jadi Bapak Ibu, memang di dalam ayat 1 sampai yang ketiga, Paulus mengungkit karunia yang sering dibanggakan oleh jemaat Kristus. Ia membandingkannya dengan kasih. Karunia-karunia yang ada karunia nubuatan, bahasa lidah, dan juga pengetahuan. Umat Korintus membanggakan sekali hal ini.
Tapi lihat, Paulus langsung mengoreksinya dengan berkata, sekalipun aku dapat berkata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk berbuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bahkan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu dan juga membiarkan tubuhku dibakar, kalau aku tidak mempunyai kasih, tidak ada faedahnya. Itu ayat 1-3. Paulus mulai mengungkapkan, ya, semua karunia, nubuat, bahasa lidah, pengetahuan yang hebat, itu akan tidak ada artinya bila tidak ada kasih. Nah, ayat 4-7, Bapak Ibu perhatikan, Paulus mengungkapkan 15 bentuk atau karakter kasih. Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Ada 15. Kalau kita bilang kasih, ini loh yang harus dilakukan. Ini yang harus nampak dalam kehidupan persekutuan jemaat. Dia mulai dengan apa? Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebenarnya ayat 4-7 ini kalau dijabarkan, wah panjang sekali. Ya. Dan sering kita tidak mencoba menggalinya lebih dalam. Kita nanti perlu cari waktu tertentu untuk membahas ini. Karena banyak rahasia yang belum ya kita ketahui dari ayat 4-7. Yang jelas kasih itu harus ada wujudnya dalam bentuk-bentuk konkret. Untuk apa? Untuk menghadirkan damai, untuk membangunkan persekutuan yang mesra, yang tidak hanya terpaku pada kepentingan diri sendiri. Nah, di dalam ayat 8-13 bacaan kita itu Paulus mau mengungkapkan mengenai keunggulan kasih. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat yang kita baca. Pertama, ya, dalam ayatnya yang ke-8, Paulus menekankan bahwa kasih itu abadi. Coba perhatikan ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Ya. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Tapi kasih abadi. Jadi Bapak Ibu, hiduplah dalam kasih. Kasih itu tidak akan selesai. Ya. Kasih itu abadi, kekal. Ketika segala sesuatu yang dimuliakan manusia sudah berlalu, saudara-saudara, kasih akan tetap ada. Di dalam salah satu ayat syair yang paling indah dari kitab suci, Kidung Agung 8 ayat 7 menyanyikan, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, pun sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya.
Satu hal yang tak dapat ditaklukkan adalah kasih. Kasih adalah salah satu di antara alasan-alasan penting untuk percaya akan kehidupan yang kekal. Jadi, kasih Allah dalam Kristus sudah diberikan pada kita. Dan kasih itu yang harus beroperasi dalam seluruh gerak dan langkah kita. Jadi Paulus mengatakan kasih itu utama karena dia abadi. Yang kedua, dia mengatakan di dalam ayatnya yang ke-9 dan 10. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi apa? Paulus menekankan kesempurnaan kasih yang mutlak. Sebagaimana halnya segala sesuatu. Ya, cuma kasih yang sempurna. Yang lain-lain itu tidak sempurna. Bahkan dia mengungkapkan dalam ayatnya yang ke-10 ya, sampai ayatnya yang ke-12. Bicara mengenai cermin, Bapak Ibu. Coba kita perhatikan. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Saudara-saudara, apa yang kita lihat menurut Paulus sekarang ini adalah bayang-bayangan dalam sebuah cermin. Ungkapan itu ditujukan kepada jemaat Korintus. Ya, untuk mereka lebih memahami karena Korintus terkenal sebagai penghasil cermin. Tapi cermin modern seperti yang kita kenal dengan pantulannya yang sempurna belum ada hingga abad ke-13. Cermin ala Korintus dibuat dari logam yang digosok mengkilap dan bahkan hasil terbaiknya hanya memantulkan bayangan yang tidak sempurna. Ada anggapan bahwa maksud ungkapan ini adalah kita melihat seperti melalui sebuah jendela yang berbingkai. Pada zaman itu jendela-jendela dibuat sedemikian rupa sehingga segala sesuatu yang dapat dilihat melaluinya hanya berupa sketsa yang suram dan berwujud bayangan. Dalam kenyataan para rabi mempunyai pepatah yang menyebut bahwa melalui jendela seperti itulah Musa memandang Allah. Dalam kehidupan ini Paulus merasa sepertinya kita hanya melihat bayangan dari Allah. Dan hal ini meninggalkan banyak misteri dan teka-teki. Nah, yang bisa membuat sempurna, tidak lagi menjadi teka-teki adalah kasih. Jadi, saudara-saudara, Paulus mau mengungkapkan yang sempurna itu cuma kasih. Kasih itu yang juga merubah kita. Ya. Untuk bertumbuh dan berkembang. Dulu waktu masih kanak-kanak kita berpikir, berlaku seperti kanak-kanak. Tapi dewasa berbeda. Kasih itu mendewasakan. Membuat kita matang. Melakukan apa yang Allah rindukan. Nah, yang terakhir dalam ayatnya yang ke-13. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Di sini Paulus menekankan keunggulan yang mutlak dari kasih. Seberapapun besarnya iman dan pengharapan, kasih masih lebih besar. Iman tanpa kasih menjadi dingin. Dan pengharapan tanpa kasih menjadi suram.
Kasih adalah api yang menyalakan iman dan cahaya yang mengubah pengharapan menjadi kepastian. Nah, panjang lebar sudah diungkapkan. Mengapa Bapak Ibu penting saya uraikan supaya kasih ini jangan cuma sekedar lewat dan menjadi pemahaman kita yang setengah-setengah, yang sebagian-sebagian. Kita harus memahami, menghayati kasih secara utuh, walaupun memang banyak kendala untuk sampai kepada pemahaman ini. Tapi yang jelas seperti latar belakang tadi, ya, hidup yang beragam dalam kehidupan berjemaat cenderung berpecah karena masing-masing menonjolkan diri. Nah, Paulus memberikan ini loh jalan yang utama, kasih Allah, kasih Kristus yang harus dipraktekkan. Itu yang bisa membuat hidup ini lebih damai, lebih bermakna, lebih berarti, ada persekutuan yang mesra. Nah, saudara-saudara, apa yang bisa kita petik di dalam kehidupan saat ini? Ketika kita berada dalam kondisi yang memang serba membingungkan, mencekam, kita boleh belajar betapa kasih Kristus tetap hadir. Dan kita diminta oleh Kristus untuk memperlakukan kasih. Saat ini kita lihat sikap toleransi banyak orang, ya, juga persekutuan jemaat yang peduli dengan mereka-mereka yang menjadi korban atau terdampak COVID-19 ini. Banyak yang bersama-sama sehati berbagi, ya, kasih, menolong mereka yang terpuruk, memberikan bantuan-bantuan. Luar biasa. Nah, kalau kita melakukan itu karena kasih. Kepedulian Kristen itu berasal dari Kristus yang peduli dengan kita. Dan kita harus peduli dengan mereka-mereka yang terpuruk. Kalau kita mau berbagi kasih, saudara-saudara, maka yang harus benar-benar jelas bahwa kita melakukan itu karena kita telah mengalami kasih Kristus. Motivasi kita jelas, bukan untuk pamer, bukan untuk show, tapi benar-benar kepedulian kasih itu harus ada di hati ini. Dan mari kita mulai dalam kehidupan keluarga. Mungkin saat ini kasih kita terhadap istri suami mulai menurun. Tidak ada lagi kedamaian. Ya. Harus nampak justru dalam situasi di mana kita lebih banyak di rumah. Harus nampak kasih itu. Yang menarik dari penelitian atau data-data yang ada, katanya selama gerakan untuk tinggal di rumah, ya, ada peningkatan KDRT dalam rumah tangga. Waduh, bingung juga ya. Jadi berada dalam rumah bersama-sama, ya, tidak menjamin hidup itu tetap damai. Jadi harus ada sesuatu, ya, kasih itu sebagai orang percaya. Kita tinggal di rumah bersama-sama, tapi kalau perlu dengan kemarahan, saling menyakiti, ya, secara perkataan dan perbuatan. Apa yang bisa kita nikmati dalam kebersamaan di rumah itu? Di sini kita harus lihat kasih itu. Mari kita mulai dari rumah, Bapak Ibu.
Kalau ada yang di rumah sudah tidak bicara sama pasangannya, tidak ada komunikasi dengan anak orang tua, rubah itu, perbaiki itu. Juga dalam persekutuan jemaat. Jangan kasih itu seperti tadi, hanya sekedar wacana, nyanyian yang indah. Mari sesama presbiter dengan jemaat nampak kasih, ada mengampuni. Kalau ada kesalahan-kesalahan dulu ya dilupakan. Kita kembali berjabat tangan, saling peduli. Dilupakan masa-masa lalu yang menyakitkan untuk ampuni. Karena Kristus juga mengampuni kita. Jadi saudara-saudaraku, malam ini justru malam yang sangat indah untuk kita merenungkan betapa pentingnya kasih. Tema kita, kasih adalah jalan yang lebih utama. Cari yang paling utama ini. Kasih yang sempurna. Kasih dari Kristus sendiri. Kalau kita memperlakukan kasih, maka akan dampaknya jelas. Jadi saya mau mengakhiri dengan mengatakan, Bapak Ibu, jangan sampai kasih ini sebatas pembicaraan, sebatas teori. Yang kita harus lakukan sekarang, lakukan itu, praktekkan itu, baru akan ada dampaknya. Selamat mengasihi, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekarang mari kita menjawab firman Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 365B bait 1, 2, 4, dan 6. Tuhan ambil hidupku. Saudara-saudara warga jemaat, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih firman-Mu
mau menegur kami sekaligus memberikan pedoman dalam hidup ini, betapa kami harus memberlakukan kasih, tidak hanya teori. Tolong Tuhan ampuni kami. Sering dalam kehidupan berjemaat, kami hanya berwacana mengenai kasih, tapi tidak mampu mempraktekkan kasih. Masih ada kebencian, kemarahan, tidak mau memaafkan. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu kami dimotivasi untuk berubah. Kami benar-benar hidup dalam kasih. Tuhan tahu bahwa melalui kasih banyak hal baik akan muncul. Melalui kasih kami akan meredam segala pertikaian, perselisihan dengan pengampunan. Tolong Tuhan Yesus, kami mulai mempraktekkan kasih di dalam rumah tangga. Kalau pada malam ini masih ada rumah tangga yang bertikai, yang berselisih karena dosa-dosa yang terjadi, Tuhan, kasih-Mu mau hadir. Kasih-Mu mau dikedepankan dalam kehidupan rumah tangga, baik suami, istri, dan juga anak-anak. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau juga akan menolong kami jemaat Trinitas untuk mempraktekkan kasih itu. Pada saat ini kami teringat mereka-mereka yang mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Kami serahkan Pendeta Emeritus Robert Sakarias, Ibu Yosina Sakarias Yanenia, Bapak Yohanes Pasaribu, Bapak Tony SMC Hombing, Oma Yuliana Leo, Oma Desrin Tatuo, Bapak Julianus Buceri Hena, Bapak Billy Mandali, Adik Gorel Eugenio Mandali, Bapak Agus Papaham, Ibu Sundari Sulistyo, Saudari Nata Nia Pangemanam, Ibu Tineke Pangalila Pakasi, Bapak Sihar S. Sagala, Ibu Delisa Sianturi, Ibu Jenny Lumintang, Saudara Farko Makalu, Ibu Tiumas Pangaribuan, Ibu Riana Pangaribuan, Ibu Ukas Sihombing, Baru Samosir, Om Astin Tewu Lumenta, Bapak Mujiarto, dan Ibu Aspita Sianipar. Kiranya Tuhan mau menolong mereka, memulihkan mereka dengan kesembuhan yang sejati. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita. Kami serahkan keluarga Manalu, di mana Tuhan telah memanggil Ibu Srimina Bukit pada hari Senin kembali kepadamu. Tuhan menghibur keluarga besar, seluruh sanak famili, dan penghiburan-Mu sungguh memberikan mereka sukacita untuk melanjutkan kehidupan. Kami menyerahkan juga situasi bangsa kami yang masih diliputi dengan masalah wabah COVID-19. Mampukan kami semua dapat mengatasi ini. Dan nampak solidaritas, toleransi, saling membantu satu dengan yang lain. Kami menyerahkan juga pelayanan kami di GBB Trinitas. Tuhan memberkati para presbiter, unit-unit misioner. Tuhan datang bagi para pendeta yang melayani, Pendeta Odi Wisang, Pendeta Emeritus Robert Sakarias, dan seluruh warga jemaat yang boleh aktif melayani. Tuhan hadir dalam pelayanan kami.
Kami menyerahkan mereka yang berulang tahun, kelahiran dan perkawinan. Kami serahkan para janda, duda, yatim piatu, dan lansia. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, dan merindukan buah hati. Tuhan juga mau menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami dalam doa-doa pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudaraku, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Penatua Tirsa Haspers dengan judul lagu Hati Sebagai Hamba.
dan setia padamu Bapa, kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan atau kolekte harap dimasukkan ke amplop bertuliskan kolekte ibadah keluarga, sektor dan tanggal, dan dimasukkan dalam kotak persembahan pada ibadah minggu. Mari kita memujikan Kidung Jemaat 288, bait pertama dan kelima, Mari Puji Raja Surga. Mari kita bersatu di dalam doa persembahan. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan buat setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Berkat yang boleh kami nikmati dari hari ke hari. Kami percaya semua karena kasih kemenangan Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami juga boleh bersyukur Tuhan dengan memberikan persembahan kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan persembahan yang telah kami kumpulkan. Engkau berkati Tuhan hati-hati kami Tuhan yang telah rela untuk memberikan persembahan pada Tuhan. Dan Engkau boleh membalas seturut kehendak Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, biarlah persembahan ini Engkau boleh pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Dan kami percaya persembahan ini juga boleh nama Tuhan dipermuliakan. Berkati tangan-tangan yang mau mengelola persembahan ini ya Bapa, supaya Engkau berikan hikmat, supaya boleh mengelola persembahan ini dengan baik dan benar. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan Tuhan, persembahan ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita bakti 121 bait 1 dan 2. Hai pergi dan wartakan.
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kasih